Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Doa saya saudara semua tetap dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saat ini saya akan berdoa buat saudara semua yang menulis di kolom komentar pada video-video saya yang lalu. Apapun permasalahan saudara dan apapun pergumulan saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, sanggup menolong dan memulihkan hidup kita. Beberapa saat kita menyembah Tuhan bersama saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus, kemuliaan-Mu, oh Tuhan, yang memulihkan dan menjamah hidup kami. Bersama umat-Mu, Tuhan, kami datang kepadamu, sebab kami tahu Engkau Elohim yang besar. Haleluya, Yesus, penyelamat kami. Engkau sumber segalanya, Engkau sumber kesembuhan. Kami percaya kepadamu Yesus, kami percaya kepadamu Roh Kudus. Engkau hadir bersama kami, Engkau ada bersama umat-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersama umat-Mu di hadapan hadirat-Mu lewat media sosial. Kami menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Engkau rancangkan dalam hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus buat mereka yang saat ini mengalami masalah, sakit penyakit Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menolong dan menyembuhkan hidup mereka saat ini. Ada yang Tuhan sakit kanker otak Tuhan, dan juga jantung saat ini. Aku berdoa supaya kesembuhan terus mengalir atas hidup Bapak ini Tuhan. Terus sempurna kesembuhan Engkau nyatakan dalam hidupnya. Kalau saat ini dia Tuhan dirawat di rumah sakit, Tuhan datang dan sembuhkan saat ini. Juga seorang bapak yang mengalami di bagian telinga kanan benjolan, Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu yang sempurna buat bapak ini, sehingga benjolan itu lenyap di dalam nama Yesus. Juga seorang bapak yang mengalami benjolan di bagian perut, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh sehat kuat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini yang mengalami masalah keluarga, aku berdoa Tuhan, yang ditinggal oleh istri, yang ditinggal oleh suami, saat ini Tuhan pulihkan kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka kembali bersatu dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau datang untuk memberikan kami jalan keluar. Engkau datang untuk menyembuhkan kami, setiap penyakit kami, dan memulihkan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami percaya kepada Bapa di surga, dan doa kami dijawab dan kami disembuhkan. Amin. Amin, amin, amin. Saudara, aku percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara semua yang melihat tayangan-tayangan ini. Bukan karena kita asal bicara, tetapi kita punya dasar iman kepada Yesus Kristus. Satu saat di dalam kisah Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-30, saudara, Yesus masuk di dalam sebuah rumah. Kemudian keluarganya datang untuk mengambil dia. Anda bisa membaca kisahnya sendiri, saudara. Di sana dijelaskan bahwa keluarga Yesus sendiri menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras lagi, ya, dengan melakukan banyak pelayanan. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga datang kemudian memberikan pernyataan-pernyataan bahwa Yesus ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa setan sendiri, saudara. Jadi orang menganggap bahwa Yesus tidak waras. Orang menganggap bahwa pelayanan Yesus, apa yang Yesus lakukan, mengusir setan dengan kuasa setan sendiri.
Karena Yesus, saudara, dia manusia, mengambil rupa sebagai manusia 100%. Itu sebabnya di kalangan keluarganya atau kalangan ahli-ahli Taurat, siapa dia? Dia menyembuhkan dan membuat mujizat, bahkan mengusir setan. Orang tidak percaya. Bahkan orang beranggapan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Kemudian Yesus berkata, jika kerajaan itu terpecah-pecah, maka dia nggak bisa bertahan dan bersatu lagi. Kalau setan mengusir setan, artinya dia terpecah-pecah, tidak kuat kerjaannya. Ya. Dalam ayat yang ke-23 sudah dikatakan gini, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Di sini Yesus mengungkapkan bahwa tidak mungkin setan melawan dirinya sendiri, saudara. Di sini jelas bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa dari Elohim. Jelas. Dan di ayat yang ke-29 perhatikan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Wow, perhatikan saudara. Ternyata ada dosa di dalam Alkitab dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni karena itu adalah dosa kekal. Kenapa saudara Yesus mengatakan seperti itu? Karena sekarang kita orang-orang percaya adalah zaman Roh Kudus. Zaman Bapa, zaman Yesus Anak, dan sekarang zaman Roh Kudus. Sekarang ketika kita tidak percaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara bisa tafsirkan sendiri apa yang Alkitab katakan. Yesus melakukan kesembuhan, mengusir setan dengan kuasa Tuhan, murni kuasa Elohim. Orang beranggapan bahwa itu adalah kuasa setan. Ternyata Alkitab mencatat bahwa itu adalah menghujat Roh Kudus. Saudara, perhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Kita tidak bisa mengetahui pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan iblis, saudara. Jelas dikatakan bahwa pekerjaan kuasa Tuhan itu adalah nama Yesus, nama di atas segala namanya. Apapun yang Anda lakukan, metode yang Anda lakukan untuk menyembuhkan orang, tapi kalau itu di dalam nama Yesus, maka kita percaya bahwa itu adalah kuasa dari Elohim, saudara. Jangan sampai saudara kita menghujat Roh Kudus, karena ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Orang beranggapan bahwa Yesus melakukan mengusir setan dengan kuasa setan. Ternyata Alkitab mencatat sekali lagi, itu adalah menghujat Roh Kudus. Saudara pelajari baik-baik firman Tuhan ini, agar kita menjadi orang Kristen yang mengerti kehendak Elohim. Dimanapun saat ini berada, saya ingin saudara semua dijamah oleh Tuhan. Mujizat itu masih ada, pekerjaan Tuhan masih ada, pekerjaan-pekerjaan kuasa Elohim masih ada sampai sekarang. Dari dulu metode hamba-hambanya sampai sekarang tidak pernah sama, saudara. Kemarin saya membahas bagaimana Elisa membangkitkan seorang yang mati. Caranya sangat unik. Mungkin kalau pikiran kita sekarang, kita berpikir bahwa wah, ini hamba Tuhan yang tidak beretika. Tetapi itulah cara Tuhan. Kadang-kadang orang percaya diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi Anda harus dipaksa untuk percaya itu. Itulah kuasa Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberikan peneguhan kepada saudara, mengubahkan cara pandang kita tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, bahwa kuasa Tuhan bekerja sampai saat ini, saudara. Dan untuk Anda lah kuasa Tuhan bekerja. Percaya bahwa engkau telah disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Lewat tayangan-tayangan ini silakan share untuk memberkati banyak orang di muka bumi ini, sehingga kemuliaan Kristus dinyatakan, saudara. Tuhan memberkati semua. Amin.